Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Bahiratun Niam, NIM 2131111186 dari kelas PAI 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 macam kaidah aghlabiyah. Kaidah yang pertama yaitu idza ijtama al-halal wa al-haram gulibal haram, yang artinya apabila halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Seperti contohnya, jika terdapat dua bejana, bejana yang pertama berisi daging bangkai dan bejana yang kedua berisi daging sembelihan. Sementara kita tidak mengetahui di antara keduanya, bejana mana yang berisi daging sembelihan dan bejana mana yang berisi daging bangkai. Dalam kondisi tersebut, kita tidak boleh mengambil salah satunya hanya dengan alasan di antara daging itu terdapat daging yang halal. Sebab saat itu terjadi percampuran antara unsur halal, yaitu bejana yang berisi daging sembelihan, dan unsur haram, yakni bejana yang berisi daging bangkai. Maka, ketentuan hukum yang mendominasi adalah pada unsur yang haram. Kaidah yang kedua yaitu tasarruful iman ala ra'iyati manutun bil maslahah. Artinya, tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Seperti contohnya, seorang amil zakat tidak dibolehkan memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang tertentu, padahal yang lain juga mempunyai kebutuhan yang sama. Sebab tindakan semacam itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Selanjutnya, kaidah yang ketiga yaitu al-muta'adi afdolu minal qasir, yang artinya perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Seperti contohnya, mengajarkan ilmu dan dakwah, membantu orang lain dalam urusannya, menolong orang yang dizolimi, dan sedekah. Seperti contoh lain, ada seseorang yang ingin belajar membaca Al-Quran, maka itu lebih utama dibanding membaca Al-Quran atau berzikir sendirian. Selanjutnya, kaidah yang terakhir yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayat dulu dalilu ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Seperti contohnya, menjual sembako dengan takaran atau neraca yang direkayasa, sehingga berat barang tidak sesuai dengan realitanya. Kegiatan ini disebut jual beli dengan penipuan dan terdapat dalil yang melarangnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai 4 macam kaidah aghlabiyah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.